Hai guys, kembali lagi di Cerita Nita. Semoga kalian sehat dan baik-baik semua ya. Wah, nggak kerasa nih sebentar lagi bulan Ramadan. Siapa nih yang udah kangen suasana buka puasa? Saat berbuka adalah salah satu momen kebahagiaan, tepatnya saat beduk berbunyi. Hehe. Ngomong-ngomong soal beduk, hari ini kita coba bahas sejarah asal-usul beduk. Biar lebih tahu makna sejarahnya, yuk lanjut nonton. Sebelumnya kita intro dulu. Sebagian orang penasaran saat melihat ataupun mendengar kata beduk. Bukan karena tidak mengetahuinya, melainkan lebih kepada rasa penasaran terkait sejarah asal-usul beduk. Dikutip dari laman Perpustakaan Nasional, beduk pertama kali diperkenalkan orang-orang Cina yang masuk ke Semarang di bawah komando Cheng Ho. Ketika hendak kembali ke negerinya, Cheng Ho hendak memberikan hadiah kepada raja di Semarang saat itu. Namun sang raja tidak menghendaki suatu apapun kecuali hanya ingin mendengarkan suara beduk di masjid-masjid sebagai tanda waktu masuk sholat. Sejak saat itu, beduk menjadi salah satu properti yang erat dengan masjid. Beduk sebagai alat komunikasi penanda masuk waktu sholat atau berbuka puasa kian akrab setiap harinya di kalangan masyarakat saat itu. Beduk juga dijadikan alat untuk mengumpulkan masyarakat sekampung jika ada kabar duka, bencana, atau ada pengumuman dari pemimpin ke rakyatnya. Para wali sembilan atau masyhur dengan sebutan wali songo sejatinya juga memfungsikan beduk untuk mengajak umat Islam mendirikan sholat 5 waktu. Keberadaan beduk di lingkungan masjid pun tidak pernah terpisahkan. Dalam literasi lain disebutkan fungsi beduk pada 5 abad silam di Batu Bajanjang, Kabupaten Solok. Beduk dibuat pada tahun 1490 sebelum zaman VOC. Menurut kepercayaan rakyat di sana, beduk dapat menolak musibah. Sementara arkeolog Universitas Negeri Malang, Dwi Cahyono memiliki pengamatan tersendiri soal sejarah beduk. Menurutnya akar sejarah beduk dimulai sejak masa prasejarah, tepatnya zaman logam. Saat itu beduk dibunyikan untuk acara keagamaan, mas kawin, dan upacara minta hujan. Kees van Dijk dalam bukunya Perubahan Kontur Masjid dan Peter J. M. Nass dan Martin de Vleter juga dalam bukunya berjudul Masa Lalu dalam Masa Kini, Arsitektur di Indonesia menerangkan dahulu kala masjid di Asia Tenggara termasuk di Indonesia tidak memiliki menara. Alhasil dibutuhkan alat bunyi-bunyian untuk menandakan waktu sholat. Sebelum abad ke-20, masjid-masjid di Asia Tenggara tak memiliki menara untuk mengumandangkan azan. Sebagai gantinya, masjid-masjid dilengkapi sebuah genderang besar atau beduk yang dipukul sebelum azan dikumandangkan. Dalam bukunya Dijk, ia menulis, beduk biasanya diletakkan di beranda atau di lantai atas masjid. Ada juga yang diberikan bangunan kecil terpisah dari masjid. Suara beduk sebelum ada pengeras suara lebih nyaring dibandingkan suara manusia dan menjadi alat komunikasi yang penting untuk menandai dan merayakan momen-momen keagamaan. Di samping itu, beduk juga dijadikan alat komunikasi masyarakat sebagai pengganti kentongan, kohkol, kerentung, atau keduk-keduk. Belakangan, tak semua umat Islam di Indonesia menerima kehadiran beduk di masjid. Beduk cenderung akrab dengan warga Nadatul Ulama atau NU. Penggunaan beduk sempat menjadi perdebatan hangat di kalangan Islam tradisional dan modern. NU pada Muktamar ke-11 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada tahun 1936 mengukuhkan penggunaan beduk dan kentongan di masjid sebagai syiar Islam. Saat itu manusia mengenal nekara dan moko yang terbuat dari perunggu. berbentuk seperti dandang dan banyak ditemukan di Sumatera, Jawa, Bali, Sumbawa, Rote, Leti Selayar, dan Kepulauan K. Fungsinya untuk acara keagamaan,
mas kawin, dan upacara minta hujan. Ia mengungkapkan pada masa Hindu jumlah beduk masih terbatas dan penyebarannya belum merata ke berbagai tempat di Jawa. Lebih lanjut, Dwi Cahyono mengatakan berdasarkan Kidung Malat, Pupuh disebutkan bahwa beduk berfungsi sebagai media untuk mengumpulkan penduduk dari berbagai desa dalam rangka persiapan perang. Kitab sastra berbentuk kidung seperti Kidung Malat ditulis pada masa pemerintahan Majapahit. Dari situ beduk terus berkembang dan berkulturasi, mulai dari masa Hindu-Buddha hingga masuknya Islam di tanah air. Diketahui para wali songo juga selalu menggunakan beduk di masjid yang dibangun mereka. Sebagai suatu alat komunikasi tradisional yang masih bertahan hingga kini, beduk memiliki nilai dan fungsi yang kental di kalangan masyarakat. Salah satu fungsinya yaitu berkaitan dengan keagamaan, mampu membuatnya bertahan hingga kini walau fungsi utamanya sebagai alat komunikasi mulai memudar. Meskipun begitu, kelestarian dari alat yang dimainkan dengan cara dipukul ini hendaknya tetap dilestarikan sebagai warisan bagi generasi yang akan datang. Demikian cerita sejarah asal-usul beduk. Sekarang kamu sudah pada tahu kan? Nah, gimana menurut kamu? Yuk tulis pendapat kamu di kolom komentar. Sampai jumpa di video cerita Nita selanjutnya. Selamat berpuasa!